perlu kita pahami bahwa pemimpin rakyat yang disebut juga dengan pejabat negara, pejabat publik, juga pejabat struktural di pemerintahan berbeda jauh dengan pemimpin perusahaan milik pribadinya sendiri. Kalau pejabat negara, kalau pejabat publik, kalau pejabat struktural di pemerintahan digaji dengan uang rakyat. Makanya rakyat berhak mengkritik perilaku, tingkah laku, kebijakan yang dibuatnya. Tetapi kalau pemimpin perusahaan yang miliknya pribadi, gajinya atau penghasilannya dari hasil perusahaannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya Bustaminarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan kebaikan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, apa bedanya pemimpin rakyat dengan pemimpin perusahaan? Kita akan bahas ini dalam kesempatan ini, dan kita tentu berharap para pendukung pemimpin rakyat memahami perbedaan antara seorang pemimpin rakyat dengan seorang pemimpin perusahaan miliknya sendiri. Sahabat BN, kenapa pertanyaan ini saya ajukan dan kenapa saya ingin membahas ini pada kesempatan ini? Kita melihat ada di antara pendukung pemimpin kita yang belum siap pemimpin yang didukungnya dikritik oleh rakyat. Padahal dia harus menyadari bahwa pemimpin rakyat yang didukungnya itu gajinya bukan dari dia yang mendukung saja. Gajinya dari seluruh rakyat, dari pajak seluruh rakyat yang dikumpulkan, dan itulah untuk penggajinya. Tetapi ketika rakyat mengkritik pemimpin yang didukungnya, dia mencak-mencak, dia mencaci maki pengkritik tersebut, maka kesannya pendukungnya inilah yang menggaji pemimpin rakyat itu. Bukan seluruh rakyat yang menggajinya. Karena itu perlu kita pahami bahwa pemimpin rakyat yang disebut juga dengan pejabat negara, pejabat publik, juga pejabat struktural di pemerintahan berbeda jauh dengan pemimpin perusahaan milik pribadinya sendiri. Kalau pejabat negara, kalau pejabat publik, kalau pejabat struktural di pemerintahan, kalau dia adalah pemimpin rakyat, dia itu digaji dengan uang rakyat. Makanya rakyat berhak mengkritik perilaku, tingkah laku, kebijakan yang dibuatnya. Tetapi kalau pemimpin perusahaan yang miliknya pribadi, gajinya atau penghasilannya dari hasil perusahaannya tersebut, tidak dari rakyat banyak melalui pajak. Karena itu rakyat tidak berhak mengkritik seorang pemimpin perusahaan kecuali kalau kebijakannya, kalau tingkah lakunya, kalau perilakunya merugikan rakyat banyak. Yang bisa mengkritiknya adalah pemegang sahamnya, dan juga yang bisa mengkritiknya
adalah pekerja yang ada di perusahaannya. Kalau dirasa perilaku, kebijakan, tingkah pola, perangai pemilik perusahaan ini atau pemimpin perusahaan ini merugikan pekerja. Tetapi kalau dia sepanjang bekerja sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam pabriknya, di dalam perusahaannya, rakyat tidak punya hak untuk mengkritiknya, untuk mengomentarinya, untuk menyikapinya. Tetapi pemimpin rakyat, pejabat negara, pejabat publik, pejabat struktural di pemerintahan, itu setiap gerak-gerik tingkah lakunya, apapun yang dia laksanakan, itu rakyat berhak untuk mengkritik, berhak untuk memantau, berhak untuk mengomentari. Jadi kalau ada pendukung bupati, pendukung gubernur, pendukung wali kota, pendukung kepala desa, pendukung presiden sekalipun yang tidak siap dia ketika rakyat mengkritik yang didukungnya ini, sebaiknya dia usulkan saja kepada yang didukungnya itu, berhentilah menjadi pejabat tersebut. Berhenti. Jika tidak demikian, pejabat tersebut haruslah menyampaikan kepada pendukungnya bahwa rakyat punya hak mengkritik dirinya atas jabatan yang melekat pada dirinya. Sampaikan kepada pendukungnya bahwa rakyat banyak berhak mengkritiknya, berhak memantaunya, berhak mengamatinya, berhak mengomentari kebijakan, tingkah laku, pola perangainya, agar pendukungnya tidak sewot ketika rakyat mengkritik dia. Ini kita melihat terutama sekali di YouTube ini. Ketika ada pejabat yang dikritik oleh YouTuber, lantas pendukungnya seperti mencak-mencak. Kita geli juga ketika YouTuber Refli Harun mengemukakan di channel YouTube-nya komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan dari pendukung-pendukung tokoh yang kebetulan ditampilkannya di channel YouTube-nya. Aduh, Refli Harun mengemukakan sumpah serapah dari pendukung tokoh itu kepada Refli Harun. Ini berarti dia tidak menyadari bahwa Refli Harun itu sebagai rakyat punya hak mengkritik tokoh itu karena dia adalah pejabat publik. Lain hal kalau pendukungnya ini berargumen. Contohnya, seorang YouTuber mengungkapkan kritikan kepada seorang tokoh. Pendukungnya bisa saja mengcounter dengan mengungkapkan argumentasi-argumentasi, bukan dengan cara mencaci maki. Kadang-kadang bicaranya, komentarnya hanya mengatakan goblok, bodoh, malah sampai ke nama-nama binatang tanpa argumentasi. Harusnya dia melakukan pembelaan dengan cara adu argumen, jangan adu sentimen. Tadi sebagai seorang pejabat publik, dia bukanlah raja yang tidak boleh dikritik. Dia adalah pejabat publik yang berada di negara Republik Indonesia, yang negara Republik Indonesia ini adalah negara demokrasi, bukan kerajaan. Dan bukan pula ini negara diktator.
semoga para pendukung, pejabat-pejabat pemerintahan kita, para pendukung, pejabat-pejabat publik kita bisa menyadari bahwa yang didukungnya itu gajinya bukan dari dia sendiri, tapi dari pajak seluruh rakyat. Dan yang didukungnya itu bukanlah pemimpin dia saja, tapi pemimpin seluruh rakyat. Baik rakyat yang memilihnya dulu maupun rakyat yang tidak memilihnya. Karena itu tidak sepantasnya dia mencak-mencak, dia marah-marah, dia mencaci maki tanpa argumentasi ketika ada rakyat yang mengkritik yang didukungnya itu. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe